Pertanyaan berikutnya, ini inti pengajian kita malam hari ini. Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, ganti namanya jadi Jokodok. Jangan coba-coba minta maaf sama PKI, saudara. Setuju? Setuju! Mewaspadai bahaya komunisme. Setiap bulan September kaum muslim di negeri ini selalu diingatkan dengan tragedi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965. Saat itu PKI dengan menggunakan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI. Peristiwa yang terjadi pada bulan itu hanyalah rangkaian dari gerakan makar kelompok komunis di tanah air. Secara bertahap, para pengikut komunis atau PKI melakukan berbagai intimidasi, pelecehan agama, bahkan kekerasan dan pembunuhan bagi yang menentang ideologi komunisme, terutama yang berasal dari umat muslim. Ribuan muslim khususnya santri dan kiai diculik dan dibunuh secara keji. Karena itu kaum muslim harus selalu mewaspadai penyebaran ideologi sesat ini, apalagi belakangan muncul keinginan segelintir orang yang ingin menghidupkan lagi paham tersebut. Komunisme tidak mati. Sebuah ideologi tidaklah punah dari muka bumi selama masih ada penganutnya. Begitu pula dengan komunisme. PKI memang telah dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Komunisme sebagai ideologi juga sudah dilarang. Namun simbol-simbolnya sering dijumpai di masyarakat. Berbagai pertemuan dan kajian seputar komunisme juga terus berlangsung. Malah ada seorang anggota DPR yang orang tuanya anggota PKI secara terbuka membuat buku berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Mereka juga melakukan sejumlah langkah agar komunisme dan PKI bisa kembali eksis di tanah air. Pertama, dengan memutarbalikkan sejarah. Para pendukung komunisme paham bahwa umat muslim di tanah air trauma dengan kekejaman PKI. Untuk itulah mereka melakukan upaya memutarbalikkan sejarah. Sering mereka menyatakan bahwa mereka justru korban, bukan pelaku pemberontakan. Mereka juga mengklaim banyak anggota dan simpatisan PKI yang dibunuh oleh aparat maupun oleh umat muslim. Pada 2016, di Jakarta diselenggarakan simposium kerukunan nasional yang diselenggarakan Lemhanas. Dihadiri oleh sebagian besar ex-PKI dan para pendukungnya. Mereka menyuarakan bahwa PKI tidak bersalah. Mereka menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk meminta maaf, melakukan rehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada anggota PKI yang menjadi korban pada tahun 1965. Jawab yang kompak, siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bunuh pejabat? Siapa yang bunuh jenderal? Mereka yang memulai, saudara. Umat Islam melawan, mereka mati, rasain. Nah kok sekarang cengeng? Kami dianiaya. Ya, kadal kebon. Kurang ajar ngaku dianiaya. Kau yang memulai, kau yang bakar pesantren, kau yang bunuh kiai, kau yang bunuh jenderal, kau yang bunuh ulama, kau yang bunuh habaib. Di Solo ini tidak sedikit habib yang dipotong oleh PKI, saudara. Di Jember berapa banyak cucu dari Habib Soleh Tanggul yang disembelih oleh PKI, saudara. Kurang ajar. Mereka yang bunuh kita, mereka yang bantai kita. Sekarang mereka balik itu sejarah. Mereka bilang kita yang bantai mereka. Mereka dizalimi, kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Nah saya tanya, kalau udah begitu kira-kira PKI harus dibubarkan tidak? Jawab yang kompak, bubarkan jangan. Tapi fakta sejarah, lagi-lagi Bung Karno nggak mau bubarkan PKI. Akhirnya para pejabat negeri marah, mendorong sidang MPRS, saudara, sidang istimewa, dan akhirnya Bung Karno diberhentikan oleh MPRS. Keluarlah TAP MPRS nomor 25 tahun 66
Isinya memberhentikan Bung Karno dari jabatan presiden, mengangkat Soeharto sementara waktu untuk menjadi presiden, dan membubarkan PKI serta melarang penyebaran paham-paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Jadi PKI dibubarkan dengan TAP MPR, bukan oleh keputusan presiden, saudara. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang kesimpulannya saya mau tanya, silakan Anda jawab semua. Kalau gitu PKI itu, saudara, pejuang atau pecundang? Jawab yang kompak, pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Yakin? Percaya? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh habaib? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh santri? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bunuh lurah dan camat? Siapa yang bunuh pejabat? Siapa yang bunuh jenderal? Kalau begitu PKI baik atau buruk? Benar atau salah? Baik atau jahat? Takbir. Pertanyaan berikutnya, ini inti pengajian kita malam hari ini. Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, ganti namanya jadi Jokodok. Jangan coba-coba minta maaf sama PKI, saudara. Setuju? Setuju? Jangan mentang-mentang Jokowi orang Solo kita bela membabi buta, nggak bisa, saudara. Orang Solo juga mesti benar, jangan bikin malu orang Solo. Betul? Betul? Saya mau tanya umat Islam di Solo, siap bersatu, siap bersaudara, siap ganyang PKI. Makanya tanggal 16 Agustus, saudara, kita sudah kumandangkan, kalau coba-coba Presiden Jokowi meminta maaf kepada PKI, saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke, ormas apapun dia, mari kita turun ke jalan, turunkan Jokowi dari jabatan presiden, saudara. Takbir. Siap berjuang, siap bela Islam, siap bela NKRI. Takbir. Tindakan ini menutupi fakta kalau PKI telah melakukan pembunuhan secara sistematis terhadap siapa saja yang dianggap musuh, terutama umat Islam. Pada tahun 1948, di bawah pimpinan Musso, Amir Syafruddin dan DN Aidit, PKI melancarkan serangan terhadap umat muslim. Pondok-pondok pesantren seperti pesantren Takeran dan Gontor diserang dan dirusak. Kitab Al-Quran dirobek dan diinjak. Kitab-kitab kuning juga turut dimusnahkan. Ribuan warga, terutama kiai dan santri, aparat keamanan dan aparat pemerintah dieksekusi dengan cara keji. Jasad mereka dibuang ke berbagai tempat, termasuk ke dalam sumur-sumur dalam keadaan sudah rusak. Kedua, berupaya mencabut TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 yang melarang keberadaan PKI dan paham komunisme. Berkali-kali sejumlah kalangan mendesak pencabutan tersebut dengan alasan rekonsiliasi nasional, maka negara harus mengayomi semua pihak termasuk para penganut ideologi komunisme. Ketiga, menyerang Islam dan para ulama lurus. Sejak ideologi komunisme berdiri, permusuhan dan kebencian diarahkan pada Islam dan kaum muslim. Tokoh-tokoh pendiri komunis seperti Lenin ataupun Stalin menampakkan permusuhannya terhadap agama. Usai revolusi Bolshevik, Lenin dan Stalin membunuh jutaan muslim, termasuk imam masjid dan ulama di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Masjid-masjid dan madrasah ditutup, ada juga yang dijadikan kandang babi oleh pemerintah komunis. Pengajaran agama Islam sudah jelas dilarang. Di tanah air, pada masa Orde Lama atau Orla, kebencian PKI dan para pendukungnya terhadap umat Islam dan ormas-ormasnya ditampakkan dengan menghina ajaran Islam seperti membuat pentas seni dengan judul Matine Gusti Allah dan Gusti Allah Mantu. Tokoh-tokoh PKI juga menghasut pemerintah Orde Lama untuk membubarkan Partai Islam Masyumi dan menangkapi tokoh-tokohnya. Sejumlah ulama dan tokoh Islam seperti Buya Hamka, M. Natsir, dan Kiai Haji Soleh Iskandar dipenjara tanpa pengadilan. Selain mengalami penyiksaan di dalam penjara, keluarga mereka juga dimiskinkan atas perintah rezim Orde Lama. Kini, berbagai serangan dan hinaan terhadap ajaran Islam kembali marak. Penghinaan terhadap bendera tauhid, cacian terhadap para santri penghafal Quran, tuduhan terhadap Islam sebagai agama ke-Arab-Araban, sebutan kadrun atau kadal gurun, menentang penerapan syariah Islam,
memusuhi hukum jihad dan kewajiban khilafah. Dan tragisnya, tak sedikit kaum muslim yang ikut-ikutan menyerang agama mereka sendiri. Dalilnya adalah membela tanah air dari ajaran asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. ادخلوا في السلم